Hari ini kita akan membahas bicara soal hukum, tapi dari sudut pandang yang sering dianggap tabu. Bersama saya di sini ada beberapa rekan praktisi di lapangan. Ada Pak Joko, selamat datang Pak Joko. Selamat datang. Pak Kabir, selamat datang Pak Kabir. Pak Doni. Oke, siap Bang. Abang kita yang satu ini Bang Irfan. Mungkin di sini kita akan membahas terkait dengan yang viral beberapa saat ini terkait dengan 74 kg. Nah, langsung aja, bagaimana pendapat para praktisi di lapangan terkait dengan korupsi, tindak pidana korupsi yang ada di lingkaran instansi? Mungkin dari Bapak Joko terlebih dahulu, gimana Pak Joko? Ya, ini baru tahap proses ya, jadi perlu ada penghargaan, tidak boleh menghakimi. Jadi intinya tetap dalam proses penegakan hukum itu mengutamakan praduga tidak bersalah. Nah, untuk menurut saya ini sangat bagus karena dalam penegakan hukum lebih transparan. Ya, jadi siapapun nanti yang bersalah harus mendapatkan hukuman lah. Itu intinya seperti itu. Oke, berarti dari Pak Joko, kita tidak boleh terlalu dini untuk menentukan siapa yang salah atau tidak. Kita ikut aturan hukum. Iya. Dan ini sudah transparan, begitu Pak Joko ya? Iya. Oke, bagaimana dengan Bapak Kabir? Kalau pendapat saya agak sedikit berbeda dengan Pak senior saya Pak Joko. Oke. Kalau saya mengutip pernyataan dari Bapak Prof Mahfud MD ya, yang ada di podcastnya, beliau menyatakan antara setan dan setan sedang bertempur. Bahasa seperti itu, bahasa Prof Mahfud itu. Jadi saya mengartikan ada kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap aparat penegakan hukum yang ada di Republik ini. Kira-kira seperti itu. Agak keras ya. Agak keras. Kita baru mulai langsung di setting oleh Pak Kabir ini mengutip perkataan dari Prof Mahfud yang mana setan sedang melawan setan. Oke. Itu. Sah-sah saja ya teman-teman, karena memang ini pendapat dari Bapak Abdul Kabir. Kemudian dari abang kita yang satu ini, Bang Doni, gimana dari pendapatnya? Terima kasih Bang Herman. Saya selaku praktisi agak sedikit berbeda juga nih pendapat dari paman-paman saya nih yang ada di sebelah saya ini. Yang pertama, masyarakat yang saya dengar terkait dengan 74 kg emas ini, masyarakat sangat mengapresiasi, dan masyarakat, para netizen itu hanya ingin menonton bagaimana sih lembaga penegak hukum yang saling bongkar-bongkaran nih antara si penyuap atau yang terima suap. Jadi pendapat saya mengikuti pendapat masyarakat, dan saya mengapresiasi terhadap pemerintah yang melaksanakan atau mengupayakan sarana penegakan hukum atau supremasi hukum di lingkaran pejabat. Saya mengapresiasi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, berarti menurut pendapat Bang Doni, dia memposisikan dirinya sebagai lapisan dari masyarakat. Walaupun beliau praktisi ya, apa jangan-jangan ada something, kita nggak tahu, kita ngobrol lagi lebih dalam dengan Bang Doni. Bagaimana dengan pendapat abang saya yang satu ini? Bang Irfan, gimana Bang Irfan, pendapatnya Bang Irfan? Kalau melihat kasus ini, kita teringat dengan kasus cicak dan buaya kalau nggak salah dulu ya. Nah, antara dua instansi, Polri dan Kejaksaan. Sebenarnya ini cukup membuat rasa khawatir bagi masyarakat terkait presiden buruk para pejabat atau instansi pemerintah atas kepercayaan publik. Nah, dan yang kedua, di samping ada sisi ketidakpercayaan publik nanti ke instansi, juga ada sisi di mana publik akan menilai bahwa wah, ini momentum untuk kedua instansi ini, terutama untuk bersih-bersih. Ya. Yang satu saya membuka ini, yang satu lagi membuka lagi. Nah, itu kedepannya akan kita terus lihat
akan kita pantau apakah ini akan menjadi positif bagi masyarakat ke depan dalam penegakan korupsi atau memang akan sebaliknya. Paling begitu pendapat saya. Oke, berarti kita ini nanti sebagai masyarakat yang melihat ini pertarungan kalau kata Bang Irfan dari antara cicak dan buaya, kedepannya akan seperti apa? Ini bagian transparansi dari pemerintah dan kita sangat apresiasi untuk pemerintah yang sudah berani mengungkap, dan kita di sini harus ikut dengan Pak Joko yang tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwasanya kita ikut aturan mainnya saja, rules-nya. Nah, ini sangat menarik bahasan kali ini. Kira-kira dari abang-abangku sekalian, ini akan ada pro dan kontra terkait instansi tersebut, atau memang ini strategi dari pimpinan kita kali ini? Monggo silakan. Kali ini mungkin kita tidak akan tunjuk satu-satu, mungkin ini kita ngobrol sharing aja, biasa aja. Jadi ya anggaplah kita diskusi. Bagaimana teman-teman? Silakan. Oke, siap. Jadi pimpinan yang Anda maksud itu siapa? Pimpinan negara kali ini mungkin. Maksudnya. Ya, karena banyak juga isu ini adalah organisasi intelijen. Yang mana dari 10 tambah 6 sama dengan 17. Nah, itu. Nah, mungkin para rekan-rekan sekalian nih praktisi yang di lapangan, bagaimana? Itu mungkin punya tanggapan. Monggo silakan dilempar. Pak Joko. Ya, intinya kan kalau hukum itu kita bicara hukum ya. Ya. Penegakan hukum itu harus berdasarkan alat bukti, berdasarkan fakta ya. Fakta ya. Ya, bukan berdasarkan opini itu. Sehingga fakta-fakta hukum itu harus dikait sedemikian rupa itu agar nantinya ketika naik jadi dinaikkan Ketika ya perkara ya itu akan terlihat transparan, bukan seperti nanti ada teriakan kriminalisasi seperti itu, ini kan itu. Jadi benar-benar harus berdasarkan alat bukti, semua kan seperti itu. Oke, berarti kita bicara berdasarkan faktanya ya. Betul. Tapi kan sudah ditemukan ini Pak Joko nih. Ya. Sudah ada fisiknya 74 kilogram Ya. dan teman-temannya tuh. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bisa dibilang sebagai alat bukti? Ya kan ini baru awal, Baru tahapan awal. baru tahap awal, belum apa-apa, ini belum artinya Oke. belum masuk dalam proses hukum ya kan. Oke. Baru tahap awal lah ini, baru bukti permulaan. Saya kira seperti itu. Dari teman-teman yang lain? Mungkin? Iya, jadi kalau sekarang ya gimana ya? Ketika pejabat publik yang kita harapkan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum ternyata ujung tombaknya juga harus ditegakkan, rasanya seperti miris. Seperti sebagai warga negara kayaknya tidak ada lagi supremasi hukum yang bisa kita banggakan di Republik ini. Terkait tadi Pak Joko bilang itu saya sependapat. Karena memang harus ada alat bukti, kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tetapi baik lagi, ini mempertaruhkan dua instansi yang memang yang menjadi sorotan publik sangat keras kali ini, akan menilai bagaimana publik percaya terhadap hukum negeri ini atau tidak. Nah, itu akan segera kita lihat nanti hasilnya, kita lihat proses tahap demi tahap, bagaimana akhirnya akan seperti apa, sehingga publik bisa mempercayai kembali, atau bahkan publik tidak akan percaya lagi. Kita nggak pernah tahu itu. Dan sekarang juga dengan berita-berita yang sudah beredar 74 kilo, berapa dolar uang Singapura, segala macam tuh, luar biasa. Kita yang cari rezeki segitu susahnya sebelah sana 74 kilo dipendem, kurang ajar emang. Mungkin dari Pak Kabir nih, gimana tadi yang bilang setan ketemu setan, yang mengutip dari Prof Mahfud ya. Bagaimana pandangan dari? Kalau pandangan saya mungkin dari sudut pandang hukum, tapi dari segi moralitas. Nah ini Dari moralitas.
Kalau menurut saya kedua pejabat yang lagi berperang ya, yang saling Oke. bongkar sana, bongkar sini, itu secara moralitas patut dipertanyakan. Secara moral. Artinya ya, kalau untuk bahasa intelek saya udah kehabisan kata-kata. Oke. Kata-kata yang bagus apalagi buat mereka. Oke. Mungkin oke. ya yang paling bagus menurut saya maling kecil sama dengan maling besar. Oke. Boleh, menarik nih. Maling kecil bertemu dengan maling kecil, akhirnya jadi Maling maling besar. besar. Jadi kata-kata apa lagi yang saya harus ucapkan? Ya, Karena institusi penegakan hukum yang satu garda terdepan, yang satu garda terdepan. Fakta di lapangannya seperti ini. Jadi saya mau ngomong apa lagi? Jadi secara keilmuan dan keintelektualitasan saya udah habis kata-kata saya. Jadi itu kata-kata sanjungan saya untuk mereka. Maling kecil ketemu maling kecil, jadilah maling besar. Sarkas ya, agak Ah, sarkas. iya, gitu. Sarkas ya. Lemes nggak? Harusnya Pak Kabir ini satir-satir aja nih. Menurut saya itu sangat santun. Oke, baik. Sangat santun gitu. Bang Doni, gimana Bang Doni nih? Jangan diam aja lah kita. Jadi, Ayolah kita diskusi. Kalau menurut saya begini, harusnya karena baru terjadi tangkap menangkap korupsi yang besar di lingkap pejabat, apalagi ini di lingkungan instansi lembaga hukum. Oke. Dan saya patut apresiasi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran Oke, balik dalam lagi. Oke. hal ini extraordinary crime itu benar-benar dilakukan secara nyata, tidak pandang bulu. Kalau dulu mungkin masih diem-diem aja gitu lah. Oke. Sering kita lihat di berita yang maling-maling ayam, tapi kali ini yang tadi Pak Kabir bilang ini maling ayam, yang satunya atau maling kecil ternyata jadi maling besar. Ini saya sangat suka ini. Bahkan yang lucunya itu, rekan-rekan sekalian, itu maling besar ada timbunan, ada bunker. Itu Pak, mantep ya, luar biasa itu maling. Gimana kalau kita setin bunker di sini? Itu lebih menarik ya. Iya. Maksudnya kita menyediakan. Iya. Ayo pejabat-pejabat yang memang butuh bunker, kami Siap. sediakan. Iya. Ayo segera timbun hubungi kita ya. Iya. Baik lagi ya, ada sisi negatif dan positifnya. Kalau tadi Bang Doni bilang bahwa ini keberhasilan pemerintahan Prabowo Gibran dalam penegakan hukum di tingkat korupsi. Tetapi juga penilaian itu juga tidak mentah-mentah kita telan. Bahwa terkait dugaan korupsi ini juga menjadi penilaian buruk terhadap pemerintah. Kegagalan mereka dalam menjadikan pejabat-pejabat ini bersih dari korupsi kan gagal. Ketika kampanyenya Prabowo Gibran yang Bang Doni tadi sanjung-sanjung itu memberantas korupsi, menindak tidak pandang bulu gitu kan, ya memang benar sekali ditindak. Tapi dari sisi lain, yaitu suatu bentuk kegagalan juga. Jadi ada dua pendapat, ada di netizen sana ada dua pendapat. Oh ini keberhasilan. Tapi ini terbukti kegagalan. Nah begitu. Tapi kalau kita bicara keberhasilan dan kegagalan ya, maksudnya timbulnya keberhasilan ini kan atas kegagalan yang terbongkar gitu. Kalau kita ngomongin hukum Newton kan aksi sama dengan reaksi gitu. Iya. Ketika memang ini terungkap, ada timbunan yang dalam tanda petik tadi, Harta karun ya. Iya, ada harta karun nih yang kita ternyata sekarang masyarakat seperti saya yang awam, loh kok ada timbunan nih. Dengan terungkapnya itu akhirnya terbukalah bahwa Prabowo Gibran tidak pandang bulu. Berarti kan plus minus itu tadi ya, yang dimaksud oleh tetap ada. Perbedaan pendapat, saling silang pendapat itu tetap ada di kalangan masyarakat. Apalagi ini menyangkut supremasi hukum, kepercayaan publik itu akan menjadi sorotan. Kepercayaan publik akan menjadi nilai terhadap keberhasilan terutama pemerintah Prabowo Gibran ini. Gitu. Ya Mas Joko ya, Iya, betul. Jadi intinya pemerintah itu pejabat ya khususnya jadi teladan. Harusnya. Betul. Bukannya itu udah menjadi teladan itu. Pak Joko Kalau untuk seperti misalnya banyaknya korupsi, kan yang bisa korupsi kan orang-orang yang punya jabatan. Nah itu dia. Terus
bagaimana rakyat itu kan itu yang diikuti seperti itu. Itu yang saya suka dari Pak Sehingga Jokson. menimbulkan Iya, iya, ketidakpercayaan. Itu lebih lanjut nanti investor Hmm. sudah tidak percaya apa penegakan hukum di Indonesia, akhirnya lari. Siapa yang rugi kan? Masyarakat. Oh iya Ada betul. investor asing lari, kita. Jadi Ya berarti terasa sampai lapisan paling bawah ya. Nah itulah menjadi bukti kegagalan yang tadi saya bilang. Oke. Investor jadi Menarik nggak nih. masuk ke Indonesia karena tidak percayaan. di korupsi itu menimbulkan efek domino, bos. Oke. Oke 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 oke. Itu saya sangat setuju sekali tuh, korupsi menimbulkan efek domino. Karena ada beberapa 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang salah satu penegak hukum juga ditemukan ratusan hampir triliunan timbunan uang dan emas. Bisa sebutin nama bisa ya? Bisa. Ya, Inisial. Inisial. bisa nanti Bisa, ya? editor kita pinter kok. Jarod Richard yang orang Mahkamah Agung Ya, kan. ya, ya. Kirain saya udah selesai di situ. Ternyata mau lebih gila lagi ada lagi. Makanya saya kehabisan kata-kata. Iya, iya. Nah sekarang saya akan melakukan himbauan aja. Mas yang bajunya Mas yang bajunya ini, Warna. ya boleh mikir gitu. Jaga perilakumu, jaga sikapmu. Kamu punya anak, kamu punya istri. Saya juga punya anak, saya punya istri. Keturunan-keturunan kita masa mau dikasih pelajaran seperti itu? Berhentilah, jangan kemod atau maling gitu, berhenti. Oke. Tempo itu bahasa apa? Bahasa gaul saya gitu. Oke. Berarti ini nanti berefek dengan ya tadi balik lagi ya norma ya. Jadi akhirnya nanti sampai anak cucu ya Nah. klaim itu melekat. Berarti dia pantas aja seperti itu. Dulu bapak moyangnya juga tanda petik maling. Itu seperti itu, tapi yang lebih jelas tadi Pak Joko bilang efek domino. Ya, Kita ya, secara keseluruhan dirugikan. Bahkan sampai lapisan masyarakat paling bawah ya. Padahal tadinya saya udah cukup si oknum satu itu nggak tahu ada lagi, nyampe ada timbunan. Iya. Pengen nimbun saya juga. Iya. Tenang, kalau mau nimbun mau hubungin ke siapa Pak? Silakan gue mau Boleh pas nanti tahun ini. kalau memang mau ada timbunan ya boleh kontak Instagram kami ada di sini mungkin. Jadi kalau menurut saya terhadap pemerintahan Prabowo ini sangat mengedepankan yang namanya extraordinary crime, korupsi itu harus segera diadili. Saya patut apresiasi terhadap Pak Prabowo yang mengedepankan teknologi juga dalam melacak para pejabat yang menimbun-nimbun itu, Bang. Oke. Itu dalam pernyataannya konferensi kemarin itu Pak Prabowo segeralah tobat Ya. para pejabatku ya kan, para pembantu ya kan. Saya akan kejar dengan teknologi canggih. Pak Prabowo menyebutkan itu. Gitu. Bahkan di Komisi 3 DPR RI pun sampai sekarang sudah membahas RUU perampasan aset. Artinya apa? Pemerintahan Prabowo ini sangat mengedepankan pemberantasan korupsi gitu. Jadi nggak pandang bulu mau pejabatnya dekat ataupun jauh, sekarang tetap kena sikat, Bang. Gitu. Oke. Jadi dari tadi yang ini tuh apresiasi terus ada apa sih sebenarnya sih? Biar dapat kerjaan, Bang. Oh gitu ya. Apresiasi terus. Oh, ngerti ya. Jadi teman-teman semua bisa tahu lah ya mana yang cari kerjaan dengan cara menyanjung. Ya, sekarang teman-teman coba lihat dah. Kita scroll medsos kita lihat di apa yang FYP sekarang itu semua kekecewaan netizen terkait kasus ini. Bayangkan masyarakat yang lagi susah cari uang, ekonomi lagi sulit, tiba-tiba melihat emas ditimbun. 74 kilo lagi ya. Saya juga nggak bisa kata-kata mendefinisikan seperti apa seperti Bang Abel tadi bilang. Apa kata-kata apa yang paling sopan untuk ngomongin itu? Ya. Luar biasa. Apalagi dolarnya, Bang. Nggak cuma emas, Bang, dolar. Betul. Apa Singapura sama dolar Amerika. Ya kayak kan kata junjungannya Mas Dodi tadi Iya, kan betul. bilang kan bahwa dolar itu tidak ada efeknya buat masyarakat desa. Orang desa nggak bisa
Nggak pakai dolar. Nggak pakai dolar, katanya Pakai kan dolar. orang desa nggak pakai dolar. Kontradiktif udah pernyataan dari Mas Joko sama Bang Kabil Bang Kabil, bahwa iya. korupsi efek domino ke bawah. Iya, Ya kan? iya. Berefek dong Mas Don, gimana sih? Namanya juga MB. Apa tuh? Mas Bahlil ganteng. Bisa ya Pak Doni. Jadi begini, maaf. apa ya? Sekarang itu istilahnya kalau kata Pujangga Jayabaya itu sudah zaman edan. Itu. Edan, emang udah edan ini. Nah, agar kita selamat, ya kan, baik di dunia maupun di akhirat, itu kita itu harus eling lan waspada. Ingat Eling lan kenapa orang waspodo. korupsi itu terjadi karena dia nggak ingat, Nah, itu dia. nggak waspada, Nah, itu. ora eling, ora waspada. Seperti itu. No. Jadi intinya di zaman gila ini kita tidak boleh ikut gila, Bang. Itu intinya, Bang. Gitu. Oke. Kita harus Eling lan waspada tadi ya. waspada, ya kan. Ya kalau ada yang korupsi itu mungkin oknum kan, kita nggak bisa Oke. mengeneralisasi. Betul. Oknum tapi banyak Mas Jok. Oknum, ya. Jadi intinya kita tetap inilah ada yang namanya falsafah Jawa ya, itu mikul dur mendem jeru. Mikul dhuwur mendem Ya, jero. intinya yang baik itu kita ambil, kita teladani, yang buruk itu kita pendem. Gitu. Oke. Jadi kita pun nggak ada yang namanya dendam itu. Oke. Intinya kita ngomong itu bicara transparan lah, gitu bos. Menarik ini. Kita Pak Joko tadi mengutip terkait falsafah Jawa ya. Iya. Eling lan waspodo. Waspodo Mas. Waspada. Waspada. Nah, bagaimana nih teman-teman sebagai praktisi di lapangan harus menjaga eling lan waspodo. Ya. Karena sebagai masyarakat awam ya kita tahu ya bahwa praktisi hukum, pengacara itu sangat dekat dengan hal-hal tersebut gitu. Dengan gratifikasi lah, dengan korupsi dan lain-lain. Itu bagaimana cara kita sebagai praktisi hukum Ya. menjaga agar eling dan waspada. Bagaimana coba teman? Ya kita intinya kan harus ingat nama yang membuat hidup. Gitu. Jadi jangan ingatnya itu pas kita ibadah. Jadi ketika kita nawaitunya mau ngambil itu karena kita manunggalin kawula Gusti kan, kita nggak jadi bos. Tapi kalau kita ingatnya cuma pas ibadah, ya pas nggak ibadah kita ngambil. Ada. Menarik gitu. Berarti agak repot ya tadi ya peribahasa bahasa Jawa yang disampaikan oleh Pak Joko. Bagaimana dari rekan-rekan yang lain agar selalu eling lan waspodo? Saya sangat setuju sekali tuh falsafah yang sangat menarik itu. Itu sering digunakan oleh orang-orang tua zaman dulu. Bukan Orang tua Mas Joko berarti. enggak, itu sebuah nasihat dan saran. Ya, Bahkan di kami lah di Di praktisi ya, sebagai praktisi enggak, hukum. kalau bicara entitas kami Oh, etnis oke. Sunda sama. Ingat, kudu ingat. Itu kuncinya. Jadi kaitannya sama moral lagi aja. Balik lagi ke moral. Moral. Jadi norma kan ya. Ya, normal. Nggak lepas dari hukum semua pergerakan. Ya intinya ya mereka itu sadar lah. Betul. Mereka udah hidup yang mereka pakai bagus, baju mereka bagus, celana mereka bagus, tapi mereka nggak mikir yang bayarin itu kami selaku pemilik kedaulatan rakyat. Betul. Tapi kok mereka mengecewakan dengan kelakuan seperti itu. Makanya saya setuju dengan ungkapan Prof. Mahfud. Prof. Mahfud itu secara kecerdasan tidak diragukan. Betul. Itu bahasanya udah luar biasa. Keluar ungkapan kekecewaan. Ada bahasa setan dan maling. Makanya saya kutip, ada maling kecil, tambah maling kecil, jadi maling besar. Timbullah timbunan gitu. Itu mantap Iya. tuh baru. Kapan kita Iya. timbun? Kalau kita bicara kapan kita timbun berarti nggak eling dan waspodo. Aduh. Jadi intinya begini bos, kenapa di penyakit korupsi itu ya, itu salah satunya karena kita di masyarakat tuh banyak yang kalau orang Jawa bilang itu ojo dume, ojo gumunan, ojo kagetan. Kita kurang sering heran punya mobil, wah gua harus punya mobil, akhirnya korupsi ya kan. Oke. Terus
cepet heran ya kan, mun Iya. kaget tetangganya ini punya Punya mobil. jabatannya kaget ya, akhirnya ikut-ikutan. Ojo kemudian ojo kagetan, ojo dumen, jangan mentang-mentang gitu. Kenapa banyak masyarakat itu ditindas bos? Karena itu. Itunya apa nih? Itu apa nih? Tunggu ya. Saya nunggu ini Pak Joko. Tunggu, tenang. Ojo dumen itu, jangan mentang-mentang. Oke. Mentang-mentang status sosial nginjek yang Tuh, statusnya Oke. seperti itu. betul. Itu seperti itu. Kalau sejarah kita intinya seperti ini bos. Kenapa kita itu kehilangan identitas diri yang dulunya masyarakat Indonesia ya itu ramah, sopan, ya, santun, gitu. Jujur. Sekarang udah hilang bos. Kenapa? Akibat terus arus modernisasi seperti itu. Ada sebuah teori ya gitu. Perubahan yang cepat akibat arus modernisasi mengakibatkan masyarakat kehilangan identitas diri. Sekarang itu kan identitas ketimuran kita Betul. itu udah hilang. Betul. Kita dijajah sama bangsa asing kan dalam pengertian budaya ya, Iya. budaya agama. Padahal Nusantara kan punya agama sendiri. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Menarik nih. Jadi memang integritas ya, baik lagi ke moral yang tadi bilang, integritas harus ditanamkan di tiap diri masing-masing. Bahwa integritas untuk tidak melakukan hal-hal tercela itu harus tertanam dalam diri masing-masing. Kalau nggak salah ada mata pelajaran anti korupsi sekarang ya. Dulu kan ada wacana-wacana Iya, itu. iya. Udah ada belum itu? Nah kalau emang itu belum berjalan, nah bolehlah itu canangkan sama sekolahan tuh, sehingga sejak dini udah mempelajari apa itu korupsi, anti korupsi, dan terutama satu mitigasinya. Ya. Oke. Gitu. Ya, dan Betul, saya sependapat dengan Paman Irfan nih dan paman-paman yang lain. Ya, meskipun sekarang terjadi banyak penangkapan di sana dan di sini, nggak cuma Gona dan Gini. iya. Iya. Saya tetap mendukung pemerintahan bahwa perampasan aset harus segera dijadikan undang-undang. Supaya apa? Supaya para pejabat ini nggak cuma abuse of power gitu, penyalahgunaan wewenangnya karena dia merasa menjabat, yang tadi disampaikan oleh Paman Joko, Paman Kabir, yang tadinya maling kecil terus jadi maling besar. Dan saya harapkan masyarakat ikut memberikan pendapatnya dalam rancangan undang-undang perampasan aset di DPR RI, karena saat ini sedang digodok. Bahkan DPR RI sendiri tentunya dari fraksi Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, itu membuka bagi lapisan masyarakat, nggak hanya dari LSM, tokoh, maupun para advokat yang sejatinya memahami hukum untuk membantu pemerintahan dalam berupaya supremasi extraordinary crime gitu, dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, makanya saya mengajak kepada masyarakat yang punya ide atau pendapat, bagi para praktisi pun silakan, yuk kita sama-sama membantu untuk RUU itu segera disahkan menjadi undang-undang. Bentar lagi komisaris Pertamina nih. Makasih Bang. Gantiin siapa? MBG. Iya. Tapi ada apa nih? Bang Doni ini ada apa nih? Dari tadi Ya, kayaknya afiliator dari partai berkuasa. Enggak. Anda petik. Saya bukan siapa-siapanya. Temen Oh, juga butuh kerjaan enggak. ya? Cuma kan Karena butuh kerja ya. masyarakat sekarang ini banyak yang mengeluhkan ke saya karena Oke. mencari pekerjaan susah. Makanya saya mendorong kepada pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat seluas-luasnya. Supaya apa? Saya juga dapat kerjaan.
Gitu ya. Jadi kan 19 juta lapangan pekerjaan waktu itu yang dijanjikan. Kan udah dari MBG sama Oh, Koperasi. iya. Kan udah itu udah disampaikan sama Pak Prabowo sendiri jutaan. Itu sudah manajer pun sudah dilatih ya kan. Jadi Bang Irfan kalau misalnya punya saudara yang belum kerja, mudah-mudahan kedepannya pemerintah mau kalau lowongan kerja investor masuk karena apa akibat penegakan pemberantasan korupsi yang tadi saya sampaikan. Sekarang kan antar lembaga hukum dari instansi kejaksaan maupun kepolisian para bintang kan sudah saling saling membuka nih, yang satu bawa emas dolar sama yang lainnya ya kan, nah yang satunya nggak tahu nih kita bawa apa. Makanya kita sebagai masyarakat ya kita nonton aja lah dulu gimana cara penegakan di dalam tubuh instansi lembaga penegakan hukum ini berjalan secara transparan yang disampaikan oleh Pak Manjoko barusan gitu. Bahwasanya masyarakat mendukung ketika ada transparansi terus terbuka dan prosesnya itu tidak pandang bulu. Ini tuh. Nah, tadi disampaikan pula oleh Pak Manjoko kan mikul dua mendem jero. Ya kalau mendem di jero kan mendem di saya aja. Saya punya bangker, tenang aja. Jadi telepon ya jangan lupa. Jadi begini teman-teman, maaf saudara. Jadi ada catatan penting diskusi hari ini kalau menurut saya. Satu sih, hentikan perilaku hedonisme buat para itunya itu. Perilaku hedonisme itu dihentikan dulu atau di stop atau dipikirkan kembali. Lihatlah rakyat yang di bawah sekarang kan serba sulit, nyari kerja susah, ekonomi sulit, terus ada kejadian seperti ini, kita mau ngomong apa lagi? Ya nonton aja. Ya paling nonton aja dengan gimana gitu, mau nonton juga. Dulu kesel tuh. Dongkol ya. Iya, Greget rasanya. makanya ungkapan saya itu nggak ada lagi, ungkapan santun saya. Ya maling kecil Iya. sama maling kecil jadi maling besar. Jadi negatif Iya. dikali negatif sama dengan positif. Iya. Positif gedenya ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita kali ini, bagaimana tingkat korupsi di dalam lembaga atau instansi itu sendiri. Mari teman-teman kita sama-sama saksikan transparansi terkait dengan kasus korupsi ini. Apakah akan sampai ke meja hijau atau memang akan hilang begitu saja di telan bumi. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai situ. Terima kasih kepada abang-abangku sekalian yang udah berkenan hadir. Sampai lupa minum kita ya. Iya. Minum dulu Seru atau sekali, langsung seru. pulang? Pulang aja lah udah. Oke. Monggo ya. Terima kasih sekali lagi terima kasih.